semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas dua peran super penting di dunia keperawatan yang sering banget bikin bingung. Nurse Practitioner atau NP dan Clinical Nurse Specialist atau CNS. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih yang bikin mereka beda dan kenapa ini penting banget buat kita tahu. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya bedanya NP sama CNS? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Keduanya memang sama-sama perawat praktek tingkat lanjut, tapi fokus kerja mereka itu beda banget. Dan jujur, ngerti perbedaannya ini jadi kunci buat paham gimana sistem layanan kesehatan kita bekerja. Jadi misi kita hari ini simpel aja. Kita mau bikin perbedaan dua peran ini jadi jelas sejelas-jelasnya. Nanti di akhir saya jamin Anda bakal punya gambaran yang solid tentang kompetensi, kewenangan, dan jalur karir masing-masing. Ini penting banget, entah Anda masih mahasiswa keperawatan atau udah jadi perawat profesional. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bahas perbedaan intinya. Terus, kita lihat definisi formalnya seperti apa. Setelah itu, kita bandingkan langsung dalam praktik sehari-hari, cari tahu apa aja persamaannya, dan terakhir, yang paling penting, kita simpulkan kenapa semua ini berarti buat kita. Oke, kita langsung aja ya ke bagian dagingnya. Apa sih perbedaan paling mendasar antara seorang NP dan CNS? Nah, ini dia jawabannya. Nah, ini dia intinya. Gampangnya gini, bayangin NP itu fokus utamanya adalah perawatan pasien secara langsung. Mereka yang melakukan asesmen, mendiagnosis, dan mengatur rencana perawatan. Di sisi lain, CNS ini lebih fokus ke gambaran besarnya. Mereka adalah ahli di bidang spesialis tertentu yang tugasnya memperbaiki sistem perawatan lewat konsultasi, edukasi, dan peningkatan mutu. Kalau kita lihat definisi formalnya, NP itu adalah seorang praktisi yang mandiri. Mereka menggabungkan ilmu keperawatan dan kedokteran untuk menangani pasien dari A sampai Z, mulai dari asesmen sampai manajemen kondisi. Anggap aja mereka ini garda terdepan dalam perawatan kesehatan primer. Sekarang CNS. Nah, peran mereka itu unik karena berpusat pada keahlian spesialis dan pendekatan sistem. Jadi, mereka bukan cuma ahli di bidang onkologi atau kardiologi misalnya, tapi mereka juga pakai keahlian itu untuk melatih staf lain, mengembangkan protokol baru, dan memastikan kualitas perawatan di seluruh unit atau bahkan rumah sakit jadi lebih baik. Oke, teorinya udah dapat. Terus gimana prakteknya di lapangan? Yuk kita bedah lebih dalam lagi perbedaan mereka sehari-hari, biar makin kebayang gimana kedua peran ini saling melengkapi. Tabel ini nunjukin perbedaan yang jelas banget. NP seringnya jadi orang pertama yang ketemu pasien dengan keluhan baru. Tugas mereka adalah mencari tahu apa masalahnya. Nah, CNS biasanya masuk ketika diagnosisnya sudah ada, tapi kasusnya kompleks dan butuh keahlian super spesifik. Mereka ini konsultan ahlinya. Jadi lingkup praktik NP itu cenderung lebih luas ya, atau generalis. Mereka bisa menangani berbagai macam pasien dengan berbagai masalah. Sementara itu, lingkup kerja CNS itu sangat dalam dan spesifik. Mereka adalah pakar di satu bidang, dan dari situ mereka memengaruhi praktik keperawatan lewat kepemimpinan, pendidikan, dan riset. Terus, di mana kita bisa nemuin mereka? CNS secara tradisional lebih banyak ditemukan di rumah sakit, bekerja di belakang layar untuk memperbaiki sistem. Sedangkan NP, kemungkinan besar Anda akan bertemu mereka di klinik, puskesmas, atau unit gawat darurat, memberikan perawatan langsung kepada pasien. Eits, tapi jangan salah, meskipun fokusnya beda banget, NP dan CNS ini pada dasarnya adalah rekan sejawat. Mereka punya landasan yang sama yang membuat profesi keperawatan tingkat lanjut ini jadi begitu kuat. Lihat kan, keduanya sama-sama butuh pendidikan minimal magister. Keduanya bekerja secara mandiri dan punya akuntabilitas tinggi. Mereka juga terikat pada standar praktik yang ketat dan memberikan perawatan yang holistik. Jadi ini bukan soal siapa yang lebih baik, tapi soal dua peran setara dengan fokus yang berbeda. Terus, kenapa kita harus peduli dengan semua ini? Nah, memahami perbedaan ini bukan cuma soal teori. Ini punya dampak yang sangat nyata bagi masa depan profesi keperawatan dan sistem layanan kesehatan secara umum. Ini dia langkah-langkah selanjutnya. Dengan peran yang jelas, kita bisa bikin kurikulum pendidikan yang lebih fokus. Kita juga bisa bantu pemerintah bikin regulasi yang tepat sasaran. Dan yang paling penting, di lapangan, rumah sakit dan klinik bisa menempatkan mereka di posisi yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas dan keamanan perawatan pasien. Pada akhirnya, semuanya kembali ke sini. Peran yang jelas akan memberdayakan perawat, memperkuat sistem kesehatan, dan yang terpenting, memberikan perawatan yang jauh lebih baik untuk pasien. Jadi pertanyaan refleksi buat kita semua adalah,
bagaimana kita bisa mulai mendorong kejelasan peran ini di lingkungan kerja kita masing-masing?